Tanya Ido tak mengerti karena suara dan intonasi Eliza terdengar sangat bersemangat. Kalian break dulu. Duduk-duduk sambil makan minum. Aku akan bawa tamu penting ke atas. Kasih tahu Humaira juga make up-nya jangan dihapus. Baik, Mbak. Ido menutup sambungan telepon, lalu berkata. Break dulu ya, 10 menit. Ido berteriak cukup kencang hingga Eli, krunya, dan beberapa orang kru Ido beserta Humaira mendengar. Dari bawah, Atun dan Hasanah menyiapkan minuman-minuman dan camilan dingin, lalu Eliza datang bersama keempat orang yang tampak familiar dan sering berselawar-seliweran di TV. Loh, itu kan Mbak yang suka main sinetron religi itu. Ustazah juga, kan? Ucap Ido berbisik di telinga krunya. Humaira takjub dan kagum dengan circle pertemanan Eliza. Ia tak menyangka kalau pagi itu, ia akan bertemu dengan artis yang menjadi idolanya semenjak ia masih muda dulu. Satu persatu perkenalan dengan keempat orang artis sinetron merangkap sebagai pengusaha, wanita muda merangkap sebagai pembimbing, taklim-taklim khusus wanita penulis, produser, dan berbagai macam profesi-profesi mulia lainnya. Humaira sungguh takjub dengan rezekinya hari itu. Jadi ringkas saja. Karena kami juga sebenarnya ada keperluan lain setelah ini. Kami merasa tertarik dengan desain-desain dan model butik muslimah Mbak Eliza. Jadi kami ingin mengikut sertakan produk ini ke dalam beberapa film kami juga. Kami akan membawanya pada festival di Paris bulan depan. Ucap salah seorang wanita mengenakan kerudung berwarna salem yang dikenal dengan nama Rafika. Wah, Mbak Rafika serius? Tanya Eliza tak percaya. Ia rasanya ingin memekik kegirangan dan meloncat-loncat karena saking senangnya. Rafika tersenyum. Nanti kita berhubungan lebih lanjut. Akan ada asisten yang mengurus semuanya. Tapi, bolehkah saya meminta beberapa sampel foto? Boleh, Mbak. Boleh. Ido, kamu sudah dapat berapa foto tadi baru? Beberapa aja. Mbak, belum ganti pakaian. Mbak Eliza. Maksud saya seperti ini. Mbak Eliza kan kebanyakan model-model pakaiannya pakaian muslimah khusus wanita untuk yang baru belajar mengenakan hijab. Bisakah kalau misalnya ditambah dengan konsep lain? Misalnya family ditambah model prianya. Terus model anak-anaknya. Jadi kita bisa bikin sarimbit juga. Kan sebentar lagi lebaran. Dengan desain-desain, bahan-bahan, dan segala sesuatu yang dimiliki Mbak Eliza. Saya yakin banget buat tipe 5 Eliza ini bisa booming, bahkan bisa buka cabang di beberapa kota lainnya. Ucap Rafika. Eliza geleng-geleng kepala, tak percaya. Ia tak menyangka bahwa jalan baik akan terbuka dengan lebar. Namun, pikiran Eliza yang sudah serakah dan tampak menanggapi dengan berbeda. Apalagi ditambah dengan bisikan-bisikan setan yang membuatnya semakin jemawa. Cabang butik di luar kota. Wah, aku bisa jadi janda kaya raya. Nggak perlu mas kalit lagi. Gumam Eliza senang. Oke, baiklah. Akan saya siapkan semuanya, Mbak. Karena Mbak Eliza sudah setuju, kami berempat meminta sampel-sampel foto itu dikirimkan malam ini juga. Loh, Mbak Rafika kenapa buru-buru banget? Saya kan masih soft opening. Belum sempat cari model prianya. Belum sempat cari model anak-anaknya. Ucap Eliza sedikit keberatan. Mohon maaf, Mbak Eliza, karena kami kerjanya memang cepat dan segala sesuatunya ini sangat padat. Mbak Eliza juga harus memikirkan plan B. Jadi kalau tidak seperti ini, ya harus seperti ini jalannya. Otak bisnis memang harus bekerja dengan cepat. Mbak. Jadi kami pamit undur diri dulu. Beberapa sampel fotonya saya tunggu sampai pukul 12 malam. Ya, Mbak. Jika tidak, mungkin saya akan mencari butik muslimah yang lainnya. Ucap Rafika bersalaman dan memeluk Eliza perlahan. Keempatnya diantar beberapa orang turun termasuk Eliza. Mobil mewah berharga miliaran itu keluar dari pagar besar, meninggalkan butik muslimah milik Eliza. Gila banget. Rezeki datang sekejap mata, tapi kalau enggak diambil bisa menguap begitu saja. Ucap Eliza memijat pelipisnya.
Victoria yang masih mengobrol dengan teman-temannya tampak mengawasi Eliza dari kejauhan. Ia memanggil Eliza dengan kode tangannya. Menantunya memasang wajah tersenyum. Oh, rupanya ini menantunya Bu Victoria. Iya, halo. Nama saya Elizabeth. Eliza memperkenalkan diri. Padahal mungkin ibu-ibu itu sudah pernah berkenalan dengan Eliza ketika Eliza menikah dengan Khalid belasan tahun lalu. Mungkin teman-teman Victoria sudah lupa. Kamu kenapa? Sayang, murung gitu. Nggak murung sih. Ma, Eliza senang banget. Tadi Mama tahu nggak? Wanita-wanita soleha yang baru saja pulang tadi. Iya, Mama tahu. Itu Mama sering banget nonton sinetron-sinetron yang bagus-bagus banget loh. Nah, kok bisa ya datang ke peresmian butik muslimah kamu? Iya, Ma. Eliza juga nggak nyangka sih. Ternyata iklan-iklan yang dipasang Mas Khalid Jeti bawa efek yang sangat besar. Ucap Eliza senang sambil sesekali mengawasi beberapa orang pengunjung yang sudah melakukan transaksi di bagian butik sebelah kanan. Sementara sisanya masih tampak ngobrol di sisi kiri. Terus kenapa kamu kayak gundah gitu? Sayang. Bukannya gundah. Ma, tadi beliau-beliau itu bilang kalau akan pakai produk dan brand nama Eliza ini di beberapa film dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi mereka minta sampel foto model cowok yang mengenakan sarimbit keluarga. Kita kan sudah punya Humairah. Ma, terus gimana mau cari model cowok dan model anak-anak? Tanya Eliza pada Victoria. Eliza benar-benar tak bisa berpikir dengan tenang. Apalagi beberapa orang teman-teman dekatnya sesama arisan sosialita tampak mengucapkan selamat dan berbahagia atas perubahan Eliza yang menuju ke arah yang lebih baik lagi menurut pandangan mata mereka. Khalid tampak sedang berjalan beriringan bersama Axel, Cinta, dan Axel. Mereka benar-benar mensupport berdirinya butik itu. Khalid, Cinta, Axel, dan Axel kayaknya bisa jadi model dadakan. Nah, ucap Victoria tiba-tiba saja memberikan saran. Hah? Apa? Ma? Mas Khalid? Kalau Cinta, Axel, dan Axel sih, mungkin. Tapi, Mas Khalid? Tanya Eliza tak percaya dengan usulan ibu mertuanya. Eliza tampak membujuk Khalid berulang kali. Namun, pria kulkas 16 pintu itu masih bergeming. Tak memiliki niatan sama sekali untuk meluluskan permintaan istrinya. Ayolah, Mas tolong. Mas Hanggak mau bantu aku nih. Maaf, Eliza. Tapi, Mas, cari model yang lain saja. Tapi, Mas, sampel fotonya harus dikirim malam ini juga. Dealnya jam 12 malam nanti. Sudahlah, Liz. Seperti apapun kamu membujuk Mas nggak akan mau jadi model untuk butik muslimah kamu. Kan pakai baju muslim buat cowok, Mas. Bukannya gamis. Bujuk Eliza sambil mengatupkan kedua tangan di depan dada. Akan tetapi, Khalid sepertinya sama sekali tak ingin membantu Eliza. Ma, tolongin dong. Pinta Eliza pada Victoria yang saat itu sedang mengobrol dengan beberapa orang temannya. Maaf, jangan. Khalid enggak mau. Ucap Khalid saat Victoria menatapnya dengan tatapan memelas yang tak disukai Khalid. Nggak suka mama seperti itu. Tapi, kasihan Eliza. Apa susahnya jadi model? Nah, apa susahnya jadi model? Khalid ini pengusaha yang tegas. Mah, bukan model. Lagian ada Pak Tarno. Ada Lusimin, Rameo, Samin. Astaga. Mas itu kan sopir dan tukang kebun. Masa iya? Loh, memangnya kenapa? Kamu nggak boleh underestimate gitu. Siapa tahu mereka punya bakat terpendam. Jawab Khalid masih menolak. Ido, Eli, dan kru yang lain tampak memandangi perdebatan itu dari lantai 3, lalu mengedikkan bahu. Kayaknya proyek ini bakalan gagal deh. Lagian bukannya nyari model lain, tapi malah bujuk Pak Khalid. Mana mau kulkas 16 pintu yang sering konsot itu mau jadi model dadakan. Ya sudah, Papa mau, tapi jangan diketawain. Ya, ucap Khalid akhirnya. Victoria dan Eliza merasa senang.
mereka mulai foto sesi bagian pertama sebagai keluarga. Jangan kaku gitu dong, Pak. Ucap Ido memberikan arahan. Lalu, salah seorang kru Ido tampak mendekat. Maaf ya, Pak Hah, seperti ini kayaknya lebih luas gayanya. Pria yang mengenakan kacamata berperawakan kurus tinggi dan tampak luas memperagakan beberapa pose. Karena tak ingin membuat kembar kecewa, Khalid berusaha melakukannya dengan sebaik mungkin. Tetapi tentu saja ada beberapa orang yang menahan tawa karena gestur-gestur kaku itu. Walaupun begitu, Khalid memberikan yang terbaik. Ia tersenyum ketika diminta tersenyum. Ia berada bersisian di sebelah Humaira saat itu. Kru memintanya Khalid menggendong Cinta, sementara Humaira menuntun Axel dan Axel. Setelah maghrib, mereka sudah menyelesaikan beberapa sesi foto dengan banyak pose. Eliza mengucapkan terima kasih, lalu beberapa orang mulai meninggalkan pekerjaan mereka menuju ke lantai 4 untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Khalid masih menerima panggilan-panggilan telepon saat lantai 3 sudah mulai sepi. Hanya Ido yang masih nampak sibuk memeriksa foto-foto. Gimana hasilnya? Tanya Khalid pada Ido. Ido yang bahasa cintanya adalah sentuhan terburu-buru memeluk Khalid. Terima kasih, Pak. Proyek ini mungkin akan membuat nama saya melambung. Pak, lihatlah. Ucap Ido menunjukkan beberapa foto dari layar komputer berukuran 14 inci. Khalid merasa dihargai. Ido benar-benar menunjukkan mimik wajah yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tetapi Khalid rasakan hatinya hangat. Ya sudah, Pak. Saya titip kamera-kamera ya. Pak, mau salat dulu. Oh, ya. Ya, silakan. Nanti saya tungguin. Tenang aja nggak bakalan saya kiloin kok. Ucap Khalid, tertawa. Ido hanya memandangi Khalid tak berkedip. Merasa kalau joke yang diberikan oleh Khalid garing. Tetapi tak biasanya pria dingin itu melemparkan joke kepada lawan bicaranya. Biasanya omongannya iri tegas dengan gestur tubuh yang kaku dan dingin. Loh, kenapa? Apa saya salah ngomong? Ya. Enggak kok, Pak. Enggak apa-apa. Naik dulu, Pak, ke atas. Nanti kita gantian. Ya salatnya. Ingat, jangan dikiloin. Ucap Ido sambil menjentikan jarinya. Khalid tersenyum. Duduk di sebuah kursi yang dilapisi oleh kain kulit berwarna hitam, lalu mulai menikmati satu persatu foto hasil jepretan Ido dan timnya yang tampak berjalan diiringi oleh sebuah lagu yang sangat merdu dari artis kesayangannya. Foto-foto yang menunjukkan keceriaan dan kehangatan keluarga. Cinta, Axel, dan Axel memang jagonya berekspresi, sementara Humaira masih terlihat malu-malu. Pada sebuah foto dengan pose Khalid dan Humaira yang saling pandang dengan jarak beberapa cm membuat debar-debar di hati Khalid tampak bergenderang begitu dekat, tetapi memabukkan. Entah mengapa Khalid menyukai foto yang satu itu, lalu buru-buru sadar bahwa ia seharusnya tak melakukan hal itu. Kenapa, Mas? Fotonya bagus-bagus, ya? Tanya Eliza membuat Khalid tergeragap, lalu beranjak dari kursi tempatnya duduk. Kamu coba lihat sendiri. Mas minta maaf kalau belum bisa maksimal. Ya kamu tahu, Liz, Mas kan bukan model. Cuman seorang pengusaha saja. Ucap Khalid, padahal mencoba untuk menetralkan suaranya. Khalid mempersilakan Eliza untuk duduk di kursi yang didudukinya tadi dan memeriksa foto-foto. Tangan Eliza bermain-main di atas kursor. Semua bagus-bagus kok, sempurna. Makasih ya banyak ya, Mas. Ucap Eliza melingkarkan tangannya di pinggang Khalid. Khalid tak bisa berkutik. Sejurus kemudian, Humaira dan beberapa orang lain sudah turun dari lantai keempat. Humaira mendapati adegan kemesraan itu. Ia membuang wajah. Entah kenapa Humaira melakukan gestur tubuh seperti itu. Astagfirullah, kenapa ya? Hati aku merasa aneh seperti ada sesuatu yang membuat tak nyaman. Tanya Humaira pada dirinya sendiri. Sebelum mengirimkan foto-foto itu, mereka menikmati makan malam. Tak jauh dari butik, ada sebuah warung tenda pecel lele yang terkenal karena kelezatan dan kebersihannya. Semua orang termasuk karyawan-karyawan butik ditraktir makan di sana.
Tentu saja mereka semua merasa senang. Saat semua orang tak berada di butik, tiba-tiba ada seseorang yang berjalan mengendap-endap dari lantai 4 menuju ke lantai ketiga. Ia nampak membawa sesuatu di dalam sebuah tas kecil berwarna hitam. Menggunting beberapa pakaian yang dikenakan oleh Humaira. Bahkan duduk di kursi yang diduduki oleh Khalid dan Eliza. Memeriksa komputer Ido, lalu menghapus semua foto jepretan Ido, mulai dari pemotretan Humaira sampai pemotretan dengan formasi lengkap. Setelahnya, seseorang itu tersenyum menyeringai, lalu buru-buru meninggalkan tempat itu. Berjalan mengendap-endap dan ikut bergabung dengan kerumunan orang-orang. Kurang lebih 40 menit Khalid, Eliza, dan yang lain menikmati makan malam mereka, lalu kembali ke butik. Alangkah terkejutnya Ido ketika mendapati file-file yang berisikan foto Humaira. Khalid, Axel, dan cinta kosong tak menyisakan selembar foto pun. Ya Allah, siapa yang menghapus foto-foto di file ini? Tanya Ido dengan suara yang sedikit kencang. Ido, ada apa? Pak, semua foto kita hilang. Hilang. Ah, jangan bercanda kamu, kata Khalid. Eliza dan Khalid mendekat. Mereka pun sama terkejutnya dengan Ido. Lihat, Pak. Enggak ada. Kan? Iya, hilang. Kira-kira siapa yang sudah melakukan kejahatan ini? Bu Eliza, lihat gamis-gamis yang dikenakan Humaira di pemotretan ada yang merobek-robeknya. Teriak salah seorang pegawai butik. Eliza terkejut, lalu mulai memeriksa. Khalid juga mendekat. Kira-kira siapa yang melakukan hal ini? Jangan bermain-main dengan keluarga kami. Teriak Khalid berang. Ia tak terima pekerjaan istrinya diganggu. Aku nggak nyangka kalau ada orang yang jahat di sekitar kita. Ucap Eliza memandangi satu persatu krunya. Sudahlah, Liz. Jangan berburuk sangka. Mungkin gamisnya memang robek. Bagaimana mungkin gamisnya bisa robek? Humaira, kamu kan pakai gamis itu tadi. Beberapa jam yang lalu masih baik-baik aja. Terus sebelum makan, aku dan Mas Khalid juga sudah lihat foto-foto itu masih ada di sana. Jangan-jangan kamu. Ya, ucap Eliza membuat yang lain terkejut atas tuduhan itu. Tak hanya orang-orang yang ada di sana yang terkejut. Humaira pun ikut terkejut. Bagaimana mungkin sahabat baiknya itu melontarkan tuduhan? Tapi kan, Maira selalu sama-sama kamu terus. Liz. Sama-sama Ido. Terus Maira nggak mungkin. Ucapnya tak bisa menyelesaikan kata-kata. Beberapa mata terlihat menyalahkan. Tak banyak juga yang membelah. Alah, sudahlah nggak usah bermanis-manis seperti itu. Ucap Eliza membuang wajah. Cinta menangis, memeluk ibunya. Nggak mungkin Maira, Liz. Ucap Victoria mencoba untuk menenangkan semuanya. Coba diperiksa CCTV-nya. Ya, memang bukan Maira yang melakukannya. Ma, tapi bisa saja dia suruh orang lain. Siapa tahu kedekatannya dengan Eliza selama ini membuahkan sebuah perasaan iri dan dengki. Ucap Eliza tiba-tiba saja terang-terangan menuduh Humaira. Ia bahkan tak mempedulikan ketika suami dan mertuanya membela Maira. Kok, kamu jadi berubah begini, Liz? Tanya Maira tak percaya. Aku nggak mau lihat wajah kamu lagi. Maira, pergi dari butik ini. Keluarkan barang-barang kamu dari ruko sebelah. Aku nggak mau lagi kamu tinggal di sini. Ucap Eliza mengusir Humaira. Sama satu lagi, ajak anak kamu yang sok manis dan sok cantik itu. Aku benar-benar enak melihatnya. Bersambung.